saya Dina Yulia Kartika dengan NPM A1A024022 dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Bengkulu. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada Bapak Dr. Nuermansyah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan membaca. Sebelum itu, saya berharap kalian semua yang menonton video saya untuk like dan subscribe video saya. Dan kalau mau, kalian semua boleh mengomentari video saya. Baiklah, kalau begitu langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskanlah hakikat keterampilan membaca, tujuan membaca, dan aspek-aspek membaca. Menurut Ermanto 2019, keterampilan membaca adalah kemampuan seseorang membaca, memahami, dan menafsirkan kata-kata pada halaman artikel atau bahan bacaan lainnya. Adapun tujuan membaca yaitu yang pertama menghubungkan pengetahuan dengan skemata seseorang, yang kedua memberikan kesempatan kepada seseorang melakukan eksperimentasi untuk meneliti sesuatu yang dipaparkan dalam suatu teks bacaan, yang ketiga menjawab pertanyaan dikemukakan dalam teks bacaan, yang keempat menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan. Adapun beberapa aspek-aspek membaca yaitu yang pertama aspek sensorik, yaitu mampu dalam memahami simbol-simbol tertulis. Yang kedua ada aspek perseptual, yaitu mampu dalam hal menerjemahkan apa yang dilihatnya sebagai simbol atau kata. Yang ketiga ada aspek sekuensial, yaitu mampu untuk menuruti pola-pola urutan, gramatikal teks, dan logika. Yang keempat ada aspek asosiasi, yaitu mampu mengetahui hubungan antara bunyi dan simbol dan kata-kata yang dipersepsikan. Yang kelima ada aspek pengalaman, yaitu mampu untuk mengaitkan kata-kata dengan pengalaman yang telah dipunyai untuk memberikan makna. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu uraikan perbedaan antara membaca intensif dan membaca ekstensif. Tarigan mengatakan bahwa membaca intensif itu adalah kegiatan membaca teks yang teliti, cermat, dan seksama untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan membaca kritis. Sedangkan membaca ekstensif itu lebih kepada memahami teks yang penting-penting dengan membaca cepat atau sekilas sehingga melihat seseorang untuk mengenali struktur bacaan. Pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskanlah hakikat dan manfaat skemata dalam membaca sebagai pembaca, guru, dan siswa. Menurut Piaget dan Rudel tahun 2005, skemata adalah sebuah struktur kognitif intelektual individu yang berupa representasi, persepsi, ide, dan aksi yang diasosiasikan sebagai dasar pemikiran yang digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan mengaturnya menjadi sebuah modal untuk memahami pengetahuan baru. Adapun manfaat skemata bagi pembaca adalah yang pertama meningkatkan pemahaman, yang kedua mengatasi kesulitan bacaan, dan yang ketiga meningkatkan efisiensi membaca. Manfaat skemata bagi guru yang pertama ada membantu perencanaan pembelajaran, yang kedua meningkatkan keterampilan siswa, dan yang ketiga evaluasi pemahaman. Adapun manfaat skemata bagi siswa, yang pertama itu mempermudah proses pembelajaran, yang kedua meningkatkan keterampilan membaca, dan yang ketiga mengembangkan metalognisi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskanlah hakikat dan jenis pembaca pemahaman berdasarkan tingkatnya. Dikutip dari Tarigan 2021, membaca pemahaman adalah keterampilan membaca yang bertujuan untuk memahami isi bacaan dengan baik. Adapun jenis membaca pemahaman itu yang pertama membaca pemahaman literasi, yaitu kemampuan memahami informasi yang dinyatakan secara tersurat dalam teks. Yang kedua ada membaca pemahaman tingkat tinggi, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pemahaman interpretatif, yaitu kemampuan memahami informasi secara tidak langsung atau tersirat dalam teks. Yang kedua ada pemahaman kritis, yaitu kemampuan mengevaluasi teks. Dan yang ketiga adalah pemahaman kreatif, yaitu kemampuan untuk respon emosional terhadap teks. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskanlah hakikat, tujuan, teknik, dan langkah-langkah membaca kritis pada berbagai teks.
Dikutip dari Tarigan, Sultan dan Dalman, membaca kritik adalah suatu proses membaca yang melalui kegiatan berpikir kritis secara mendalam, mulai dari kegiatan analitik, sintetik, dan evaluatif, sehingga menemukan kebenaran yang disampaikan oleh penulis dari teks tersebut. Adapun beberapa tujuannya yaitu memahami maksud penulis, yang kedua memahami makna teks secara mendalam dengan proses berpikir kritis, yang ketiga menilai penyajian penulis, dan yang keempat meningkatkan minat pembaca. Adapun beberapa teknik, yang pertama itu memahami makna tersurat, yang kedua menyusun ulang bahan bacaan, yang ketiga memahami makna bacaan secara kontekstual, dan yang keempat melakukan evaluasi. Adapun langkah-langkah membaca kritis, yang pertama memahami judul teks bacaan, yang kedua mengetahui tujuan membaca teks, yang ketiga memiliki pengetahuan dasar tentang topik dan yang akan dibaca, yang ketiga memahami sistematik dan struktur bacaan, yang kelima membaca teks secara teliti, yang keenam melakukan skimming pada kalimat awal atau akhir di tiap paragraf, yang ketujuh mengidentifikasi argumen yang disampaikan penulis, yang kedelapan mencatat pokok-pokok penting berdasarkan pemahaman isi bacaan, yang kesembilan mengkaji sumber referensi yang dirujuk penulis, yang kesepuluh membuat pertanyaan kepada penulis setelah membaca teks, yang ke-11 memikirkan bacaan secara menyeluruh baik isi, gaya bahasa, format ataupun bentuknya, dan yang ke-12 membuat kesimpulan. Saya akan menjawab pertanyaan ke-6, yaitu uraikan perbedaan antara model membaca bottom up, top down, dan interaktif. Di bottom up sendiri itu adalah proses pemerolehan makna yang mengandalkan informasi tertulis berupa struktur bacaan dan mengesampingkan struktur pengetahuan yang ada di dalam otak. Sedangkan top down sendiri kegiatan membaca untuk mengembangkan skemata dengan memaknai teks berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca. Dan interaktif sendiri adalah proses pengalihan tulisan menuju makna yang melibatkan penggunaan baik pengetahuan awal maupun tulisan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan di nomor 7, yaitu jelaskanlah sintaks atau langkah-langkah metode membaca dengan SQ3R. Jadi langkah-langkah dengan metode membaca SQ3R itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah survei. Survei ini membaca dengan singkat seluruh organisasi yang ada di isi buku. Survei ini bisa dilakukan dengan membaca daftar isi buku dan kata pengantar. Yang kedua itu ada question. Pada tahap ini, pembaca itu harus mengubah judul, topik, dan subtopik ke dalam sebuah pertanyaan. Tujuannya untuk mengetahui setiap detail dari bahan bacaan. Yang ketiga itu ada read atau membaca. Bagian ini menjawab semua pertanyaan yang sudah dibuat dari tahapan sebelumnya. Dan yang keempat itu ada recall, yaitu menulis kembali dengan kalimat sendiri setiap informasi yang sudah disampaikan. Dan yang terakhir ada review, yaitu meninjau kembali bacaan agar memperjelas dan mengingat bahan bacaan. Baiklah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu menurut saya sendiri mana yang lebih unggul penggunaan metode membaca SQ3R, DRTA, quantum reading, atau mind map bagi seorang mahasiswa. Jadi menurut saya sendiri, mana yang lebih unggul itu sesuai dengan kegunaannya. Untuk mahasiswa sendiri menurut saya lebih unggul menggunakan metode SQ3R, karena SQ3R itu memiliki struktur yang jelas, meningkatkan pemahaman membaca, mendorong keterlibatan yang aktif dan fleksibel dalam penggunaannya. Bisa digunakan untuk akademik maupun non-akademik, sehingga sangat relevan untuk kebutuhan belajar mahasiswa di berbagai bidang ilmu. Dibandingkan dengan metode yang lain seperti DRTA, itu lebih cocok untuk pemahaman kritis dan kurang cocok kalau harus membaca banyak materi dalam waktu singkat, karena metodenya lebih lambat dibandingkan SQ3R. Sedangkan quantum reading itu memang lebih cepat tetapi kurang mendalam pemahamannya, dan mind mapping itu hanya bagus untuk ringkas saja. Baiklah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada Bapak DR Nurmansyah MPD, dan sudah saya jawab semua dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan ke-8. Mohon maaf bila saya ada salah kata atau masih terbelit-belit dalam cara penyampaiannya. Saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe.